sebuah perang besar setelah Perang Dunia Kedua yang menewaskan lebih dari 3 juta jiwa, namun tidak menjadi perhatian dunia dan bahkan nyaris terlupakan, yaitu Perang Korea. Berikut ini Eko Papa Channel akan mengisahkan tentang Perang Korea. Perang Korea bisa disebut sebagai perang saudara antar Korea, meskipun yang ikut berperang yang terlibat ada lebih dari 16 negara. 16 negara yang mendukung Korea Selatan atas nama pasukan PBB dan di bawah komando pasukan Amerika dengan tujuan untuk membendung arus komunis ke arah selatan. Sementara itu di pihak lain adalah di pihak Korea Utara yang dibantu oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Ya, jadi Tiongkok sangat memiliki kepedulian dan kepentingan yang besar karena memang dia adalah negara yang berbatasan dengan Korea. Dia ingin bahwa apa-apa yang terjadi di Korea itu jangan sampai mengakibatkan kerusakan ataupun kerugian dari pihak Cina atau Tiongkok, sehingga mereka sangat antusias untuk memberikan komitmennya membantu Korea Utara. Di samping itu faktor ideologi, di mana Tiongkok memiliki ideologi komunis dan Korea juga waktu itu memiliki ideologi komunis. Sementara Uni Soviet, kita sudah tahu semuanya bahwa Uni Soviet adalah negara komunis terbesar di dunia. Jadi perang ini merupakan perang proksi. Namun yang beradu atau yang diadu adalah rakyat Korea yang berada di selatan, yaitu di bagian selatan dari garis lintang 38, ya. Dan rakyat Korea Utara yang berada di garis lintang 38. Jadi yang utara mengatasnamakan kekuatan komunis, sementara yang selatan diharapkan untuk membendung arus komunis. Ini adalah perang yang bisa dikatakan sebagai perang proksi. Masing-masing membawa kepentingan dari pihak lain yang lebih besar. Sementara itu di pemerintahan Amerika sendiri, di negara Amerika, bahwa perang Korea ini hampir tidak pernah menjadi pembicaraan secara internal, bahkan bisa diistilahkan sebagai perang yang terlupakan, atau bisa dianggap sebagai perang aksi polisi dunia, yaitu Amerika Serikat mulai belajar menjadi polisi dunia, mengamankan wilayah-wilayah yang tidak aman, itu kata mereka. Jadi bahkan perang Korea ini oleh Amerika tidak di-endorse oleh parlemen di Amerika. Jadi tidak pernah ada sidang yang membolehkan atau menyetujui Presiden Truman untuk terlibat di dalam perang ini. Namun apa yang terjadi di dalam Korea sendiri? Peristiwanya sangat luar biasa. Jadi
perang dimulai pada bulan Juni tahun 1950 dan berakhir 3 tahun lewat 1 bulan, yaitu 1953 pada bulan Agustus, bulan Juli atau Agustus 1953. Dan perang ini uniknya adalah dorong-mendorong. Pertama, Korea Utara dibantu dengan pasukan yang besar oleh Tiongkok menyerbu ke selatan. Memang sebelum perang terjadi, yaitu setelah Perang Dunia Kedua, ini awal-awal mulanya adalah bahwa di Korea ini terjadi kekosongan pemerintahan. Kenapa begitu? Karena awalnya Korea ini dijajah oleh Jepang selama 35 tahun. Yaitu Jepang itu menjajah Jazirah Korea dari utara sampai selatan dari mulai tahun 1910 hingga Jepang masuk Perang Dunia Kedua, yaitu 19 ke Thailand, ke Malaysia, ke Indonesia juga, ke Papua Nugini. Nah, Jepang pada waktu itu kekuatan militernya sangat luar biasa. Dia dikisahkan dalam catatan memiliki 3 juta tentara pasukan. Sebagian besar adalah tentara asli Jepang, namun juga ada 1 juta lebih, hampir 1,5 juta tentara Korea yang direkrut. Ya, Korea adalah jajahan Jepang. Dia merekrut hampir 1,5 juta tentara untuk diajak perang, untuk menjajah dunia. Nah, kejadian berikutnya setelah Jepang menjajah Korea dan juga sebagian Tiongkok, daratan Cina, Jepang juga menjajah Cina. Namun setelah Jepang terlibat Perang Dunia Kedua dengan Amerika dan terakhir di bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat sehingga Jepang kehilangan tali kendali di bekas jajahannya semuanya, termasuk Indonesia juga. Nah, khususnya di Korea mendadak tidak ada kekuasaan pemerintahan yang berarti. Sementara itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat sangat berkepentingan bahwa tidak boleh ada kekosongan, dan mereka sepakat, Soviet dan Amerika Serikat sepakat bahwa di Korea harus ada pemerintahan. Maka dalam kompromi di antara mereka berdua, dibagilah Korea menjadi 2, Korea Selatan dan Korea Utara, dan garis demarkasinya adalah garis lintang 38, kira-kira hampir separuh selatan, separuh utara. Dan kondisi seperti itu berlangsung dari tahun 1945, selesai Perang Dunia Kedua, hingga 1948. Pada saat itu akhirnya Amerika bisa menyelenggarakan pemerintahan di Korea Selatan dengan mengangkat presiden pertama, yaitu Syngman Rhee. Syngman Rhee ini orang Korea Selatan yang menjadi andalannya Amerika Serikat. Sementara di Korea Utara, Uni Soviet menunjuk Kim Il Sung sebagai
pemimpin. Jadi masing-masing sudah punya jagonya. Kemudian waktu berlangsung dari 1948 1949 sebetulnya terjadi provokasi antara utara dan selatan di daerah perbatasan tersebut, dan semua pihak belingsatan ini akan menjadi apa ini? Namun setelah Jepang terlibat Perang Dunia Kedua dengan Amerika dan terakhir di bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat, sehingga Jepang kehilangan tali kendali di bekas jajahannya semuanya, termasuk Indonesia juga. Nah, khususnya di Korea, mendadak tidak ada kekuasaan pemerintahan yang berarti. Sementara itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat sangat berkepentingan bahwa tidak boleh ada kekosongan, dan mereka sepakat, Soviet dan Amerika Serikat sepakat bahwa di Korea harus ada pemerintahan. Maka dalam kompromi di antara mereka berdua, dibagilah Korea menjadi dua, Korea Selatan dan Korea Utara, dan garis demarkasinya adalah garis lintang 38, kira-kira hampir separuh selatan, separuh utara. Dan kondisi seperti itu berlangsung dari tahun 1945, selesai Perang Dunia Kedua, hingga 1948. Pada saat itu akhirnya Amerika bisa menyelenggarakan pemerintahan di Korea Selatan dengan mengangkat presiden pertama, yaitu Syngman Rhee. Syngman Rhee ini orang Korea Selatan yang menjadi andalannya Amerika Serikat. Sementara di Korea Utara, Uni Soviet menunjuk Kim Il Sung sebagai pemimpin. Jadi masing-masing sudah punya jagonya. Kemudian waktu berlangsung dari 1949 sebetulnya terjadi provokasi antara utara dan selatan di daerah perbatasan tersebut, dan semua pihak belingsatan ini akan menjadi apa ini Korea nantinya. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sudah yakin seyakin-yakinnya Korea Selatan harus dijaga, jangan sampai ada gerakan komunis masuk ke Korea Selatan, karena ini bahaya. Amerika selalu menganut teori domino, bahwa sebuah negara kalau sudah runtuh masuk ke kekuasaan komunis, maka negara tetangganya akan terlibat menjadi komunis lagi. Jadi setelah Korea bisa nanti Taiwan, sebentar Taiwan dijaga sebagai Taiwan Republik, Taiwan Cina nasionalis, non-komunis. Nah, maka dari doktrin seperti itu, maka Amerika melakukan penguatan di Korea Selatan. Namun, Amerika juga lengah. Kenapa? Di periode 1948, Amerika secara perlahan menarik pasukannya dari Korea Selatan. Sementara Korea Selatan sendiri belum memiliki pasukan tentara yang memadai. Dia hanya punya 100.000 tentara, 100 atau 105.000 tentara di Korea Selatan. Sementara Korea Utara
ancang-ancang sudah punya 300.000 tentara, bahkan melakukan mobilisasi terus-menerus hingga mencapai 450.000, 500.000, bahkan 600.000 tentara. Dan tahu Tiongkok pun juga sangat concern, komunikasi intens antara Mao Zedong, Zhou Enlai, yaitu dua pemimpin Tiongkok, berkomunikasi terus dengan Kim Il-sung, Presiden Korea Utara, dan juga dengan Stalin, jadi Presiden Soviet. Mereka kontak-kontakan, kirim-kirim telegram. Intinya kita harus backup Korea Utara. Kalau enggak, Amerika Serikat akan merangsek ke utara dan Korea akan habis dimakan oleh Amerika. Itu kilahnya Cina, Tiongkok begitu. Kita harus siap-siap. Uni Soviet juga bilang bahwa oke, siap, aku akan bantu, tapi aku terlalu jauh ya, tentaraku terkonsentrasi di barat, di wilayah dekat Eropa. Jadi aku ngirim senjata saja. Sementara Cina yang memang di pagar bersebelahan dengan Korea, dia siap. Oke, aku siap mengirim pasukan. Jadi Tiongkok atau Cina, ya kadang-kadang saya sebutkan Cina atau kadang-kadang Tiongkok, maksudnya sama, yaitu pemerintahan Cina sudah menyiapkan 750.000 pasukan untuk dikirim ke Korea. Jadilah Korea Utara disupport oleh tentara dari Cina. Namun intrik-intrik pertamanya itu jadi awal ada bulan Juni 1950. Apa? Di perbatasan tadi, di garis demarkasi, di garis lintang 38, Korea Utara menyerbu duluan ke selatan. Tetapi dia dengan dalih, iya sih selatan ngirim mata-mata ke sini. Ini pasti dia ingin nyerang kita ke utara. Begitulah provokasi itu, saling aksi spionase, yang utara ngintip selatan, yang selatan ngintip utara. Maka di samping provokasi perbatasan, memang para petinggi-petinggi itu juga berunding. Petinggi Soviet, petinggi militer dari Cina dan Amerika itu berunding mereka. Ini gimana nih? Mereka pada gontok-gontokan di perbatasan. Nggak bisa kamu gitu. Kamu Amerika mau menyerbu ke utara ya? Gitu kata Cina. Enggak, kita cuma jagain Korea Selatan aja gitu. Sementara Korea Selatan dibantu Amerika juga mempunyai kapasitas kemampuan pengintaian lebih canggih. Jadi dia sudah melihat pergerakan tentara Cina merangsek masuk ke Korea Utara. Nah, pada awal dari perang itu adalah bulan Juni tanggal 25 tahun 1950. Korea Utara nyerbu ke selatan. Nyerbu ke selatan. Diserbu masuk, dan dengan tentaranya yang lebih canggih. Sementara Korea Selatan hanya dengan tentara tadi 100.000, 105.000 dengan pasukan-pasukan milisi yang nggak seberapa, kalah diserbu. Langsung Korea Utara nyerbu, Seoul diserbu sampai ke selatan, sampai ke Pusan, ujung tenggara, ujung timur selatan Korea. Tinggal 10% dari wilayah Korea Selatan didudukin oleh Korea Utara. Amerika Serikat keteter
karena dari kemarin dia sudah lengah, sudah meninggalkan pasukannya. Kemudian disitulah Amerika Serikat melakukan konsolidasi langsung. Untungnya di wilayah Laut Cina Selatan, di situ ada armada ke-7 Amerika. Dan juga di Jepang sendiri pasca Perang Dunia, setelah menyerahnya Jepang, di situ banyak, ada ratusan ribu tentara Amerika di situ. Tapi mungkin tentara itu tidak siap perang. Tadinya mereka berlibur, menikmati kemenangan, ya. Dikirim ke Jepang ngapain? Ya jaga keamanan aja, orang udah selesai perang gitu. Di Jepang ada ratusan ribu tentara Amerika juga, sementara di Korea ada kekosongan tentara. Sementara di Korea Selatan kekosongan tentara, dan saat itu diserbu oleh Korea Utara. Hampir habis Korea Selatan. Waktunya dari Juni, Juli, Agustus, September, hanya 3 bulan sudah hampir dilalap oleh Korea Utara, dibantu dengan tentara Cina. Tapi tentara Cina belum masuk Acan. Ini baru siap-siap, baru menyeberang, karena tentara Cina kan jauh perjalanan. Itu hampir jaraknya 500-600 kilometer untuk menyeberang masuk ke Korea Utara dulu, baru bisa ke selatan. Mereka pakai jalur darat, ya. Jadi di situ Amerika kemudian melakukan mobilisasi. Ya udah, tentara yang libur atau tentara yang sedang santai di Jepang ditugaskan kembali nyebrang ke Korea, dan juga dengan pasukan amfibi juga mendarat di Korea. Jadi banyak sekali akhirnya Amerika mendaratkan sekitar 300.000 tentara ke Korea Selatan. Di situ maka tentara tersebut Korea Utara diserbu, diusir. Jadi pertempuran bergerak ke utara, balik ke utara. Tadinya kan ke selatan, sekarang balik ke utara. Di situ terjadi kerusakan yang parah sepanjang Jazirah Korea. Rakyat yang tidak berdosa apa-apa menjadi korban karena ada kancah pertempuran antara dua pasukan, yaitu pasukan Korea Utara dan Korea Selatan. Dan Korea Selatan sekarang udah dibantu oleh Amerika, dan Amerika membawa perlengkapan perang yang lebih canggih. Maka dia dengan mudah dalam kurun waktu 2 bulan juga sudah mendesak, merangsek, sampai akhirnya Seoul dibebaskan, terus nyebrang sampai melewati batas perbatasan garis demarkasi Lintang 38, terus merangsek terus, dan sampai Pyongyang, ibu kota Korea Utara, yaitu di Pyongyang, didudukin oleh tentara Amerika. Bayangkan, jadi dari tadinya wilayah Korea Selatan habis hampir satu petak di ujung Pusan, kemudian bisa tentaranya bisa masuk, merangsek ke utara dan menyeberang garis demarkasi dan bisa menduduki Pyongyang. Namun tentara Amerika nggak berhenti di situ, langsung ini namanya Amerika, dia ya sepertinya Amerika di sini mengandalkan dirinya mengatasnamakan PBB. Di samping Amerika, dia dibantu tentara Inggris, Kanada, Turki, bahkan Turki kan anggota NATO. Turki ini membantu Amerika, membantu Korea Selatan. Ada bahkan
eh, ya Belanda, Luxembourg, eh, mana lagi? Banyak. Ada 16 negara, termasuk Kanada dan Australia ya. Mereka semuanya merangsek. Ada yang ngirim 10.000 tentara, ada yang ngirim 25.000 tentara, ada yang ngirim hanya 5.000 tentara, tergantung kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Jadi gabungan tentara itu mengatasnamakan PBB, menjaga perdamaian wilayah regional, namun sebetulnya dia perang atas nama Korea Selatan, atas nama Amerika Serikat untuk mengusir, menghalau komunisme, katanya, kata mereka. Komunis dihalau, jadi komunis ini dianggap binatang yang berbahaya, didorong sana, didorong sini. Nah, begitu. Tapi memang periode Cold War ya, perang dingin itu memang demikian. Amerika di Eropa dan di kawasan Afrika, di belahan dunia lainnya, Amerika mencoba mengembangkan dominasi dan kekuatannya untuk melawan atau jangan sampai ada komunisme di wilayah-wilayah yang lain. Sementara Uni Soviet dan Cina dengan doktrin komunisnya, ada komunisme lama, klasik, itu memang dianggap sebagai komunisme yang menakutkan. Jadi mereka mengekspor ideologi lah, kira-kira begitu. Jadi memang pada perang dingin itu, termasuk di Indonesia, kita tahu periode 60, tahun 50, tahun 60 itu komunisme, bahkan PKI pernah berontak di Madiun kan, kita tahu itu sejarah. Nah, periode itu, jadi komunisme itu memang sebuah momok dunia. Nah, demikian makanya akhirnya Amerika bisa merangsek ke utara, ke sampai perbatasan Korea Utara dengan Cina di utara sana. Cina kan begini, jadi Cina sukanya dia sampai didorong itu. Nah, saat itu setelah Amerika sampai di sana, tentara komunisnya datang. Itu masih tahun 1950. Ya, 1950, periode Desember dan Januari, winter itu lagi dingin-dinginnya. Jadi itu Desember dan Januari itu terjadi pertempuran winter yang di bagian utara Korea. Jadi Korea Utara bagian utara, Korea Utara bagian utara. Jadi di situ terjadi perang yang luar biasa. Nah, akhirnya Amerika keteter, dia mundur dan tentara Cina berhasil merangsek ke selatan, bisa mendorong tentara Amerika dan gabungan tentara NATO ke selatan sampai akhirnya masuk ke wilayah Korea Selatan lagi. Nah, itu menjelang tahun 1951, Februari, Maret, April. Nah, itu terjadi tentara Amerika keteter. Dan periode itu Jenderal MacArthur bilang ke Truman, Mr. Presiden, ini nggak bisa didiamkan begini saja. Saya minta izin, kita bom aja Cina dan Korea. Korea Utara kita bom satu, di Cina juga kita bom, biar mereka nyerah lagi. Capek deh gini. Dan Truman tidak mau. Truman menolak usulan ini. Nah, ini adalah satu konflik awal dari antara Jenderal MacArthur. Jenderal MacArthur kan pahlawan ya dalam perang di Pasifik, dalam mengalahkan Jepang. Ini pasukannya kan termasuk perang Pasifik di Papua Nugini, termasuk di
Irian, di bagian Maluku sampai ke Filipina itu kan Jenderal MacArthur tadinya pernah dipukul mundur sampai lari ke Australia oleh Jepang. Setelah itu dia menyusun kekuatan, membalas lagi sampai akhirnya bisa menguasai sampai Filipina dan dan merangsek ke utara sampai masuk ke Jepang lagi. Nah, Jenderal MacArthur ini yang kesohor dengan ucapannya waktu dipukul mundur di Filipina kan dia sambil mundur, ayo pasukan mundur, tapi dia bilang I shall return. Nah, itu kan ucapan kesohornya Jenderal MacArthur. Nah, Jenderal MacArthur ini ditugaskan di Korea oleh Truman untuk memimpin pertempuran. Bahkan pada periode itu ada satu jenderal lagi namanya mungkin nanti bisa dimunculkan dalam teks bahwa ada satu jenderal yang meninggal bukan karena pertempuran tetapi karena kecelakaan mobil ya. Ya memang dia sedang bertugas di Korea sampai dia meninggal di Korea Selatan, dan meninggalnya jenderal itu cukup membuat moral tentara Amerika agak down ya. Dan itu jadi sudah didorong kembali ke selatan oleh tentara Cina sampai akhirnya sampai ke selatan, bahkan Seoul dikuasai lagi oleh tentara komunis lah, yaitu gabungan Korea Utara dan gabungan tentara Cina. Jadi ini uniknya, mereka itu tentaranya adalah Korea Utara dan tentara Cina, tetapi persenjataannya adalah gabungan dari bantuan dari Soviet ya, Uni Soviet. Tadi dikisahkan bahwa Soviet tidak mengirim pasukan karena letaknya terlalu jauh, jadi dia pasukannya terkonsentrasi dia akan membentuk Pakta Warsawa ya, yang melakukan pertahanan komunis di Eropa Timur untuk mencegah gerakan NATO ya, pasukan NATO di Eropa kan itu kan sangat kuat, gabungan dari semua negara-negara barat dan Soviet dia mendominasi wilayah Eropa Timur dengan Pakta Warsawa. Nah, tentaranya Soviet banyak terkonsentrasi di Eropa sana, sehingga Soviet dalam pertempuran Korea dia hanya membantu perlengkapan saja, tentu mungkin juga membantu diplomasi. Dia gencar melakukan diplomasi menggunakan jalur-jalur diplomasi di PBB ya, Dewan Keamanan PBB, karena Uni Soviet kan anggota Dewan Keamanan, sehingga dia bisa melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, ini setelah Korea Utara dan Cina tentaranya merangsek ke selatan di sini, maka kemudian Presiden Truman akhirnya membuat keputusan mempensiunkan Jenderal MacArthur, ditarik pulang ke Amerika ya. Dan karena ada perbedaan konsep peperangan, jadi MacArthur maunya gempur kirim tentara ini, gempur kirim sekian ratus ribu tentara bla bla bla, sementara presidennya mengatakan jangan, kita tidak ingin Cina marah besar ke kita hanya perang sesuai dengan kapasitas kita, membantu Korea Selatan untuk membendung arus komunisme. Nah, jadi proporsional ya. Jadi presiden sipil ini memang lebih cermat di dalam strategi, sementara Jenderal MacArthur maunya hajar. Nah, itu makanya dikirim tentara
jenderal yang lain pengganti MacArthur. Nah, di situ berikutnya di periode 1951 menjelang Agustus September itu akhirnya pasukannya ditambah dan pasukan PBB merangsek ke utara lagi, naik sampai ke batas garis demarkasi, yaitu garis lintang 38, dan dia bertahan di situ. Dia ditembus oleh Korea Utara, nggak bisa. Pasukannya tebal sekali, pasukannya meriam dan segala persenjataannya di situ. Tidak bisa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan mereka coba nembus. Memang itu dipertahankan terus. Yaitu, dan di samping itu, tetapi toh masih ada pertempuran kecil di sporadis di tempat-tempat lain. Amerika pintar karena mempunyai pesawat terbang, jadi ngebom sana, jeder, terus terjadi ini kerusakan di Korea Utara. Sementara Korea Utara dan Cina tidak memiliki kemampuan pasukan tempur dari udara. Jadi disitulah seperti perang gerilya yang melalui udara di sini. Di Korea Utara ya ngumpet-ngumpet bertahan, ya nembak pesawat yang ngebom begitu. Jadi tapi dikisahkan bahwa di situ terjadi semacam kebuntuan. Kebuntuan apa? Karena masing-masing ingin menyelesaikan perang. Tetapi memang stuck di situ, udah di sini. Kita jangan mundur, kita perkuat. Logistik diperkuat. Kalau diserang kita serbu, kita serang balik, kita serbu. Sementara yang utara nggak mau diem, yang utara ingin nyerbu terus, tapi tidak mampu. Demikian kuatnya benteng di garis demarkasi 38 tadi. Dan tapi diplomasi perundingan terus menerus, jadi sampai hampir 1 tahun ada kebuntuan. Jadi perangnya di situ-situ aja. Ada perang-perang kecil di sana, jeder. Jadi terus akhirnya uniknya, lucunya, dan berbagai proposal perdamaian dilakukan, tapi tidak ada yang disetujui. Apalagi Presiden Korea Selatan Syngman Rhee yang sebagai presiden, dia tidak dilibatkan dalam perundingan. Dia nggak pernah mau menyetujui. Dia inginnya mengusir komunis, inginnya juga nyerbu ke utara, inginnya menggempur. Karena pada awal-awal si presiden ini memimpin di waktu dia ditunjuk tahun 1948 sebelum perang Korea, dia pun juga sudah dirongrong oleh orang-orang komunis di Korea Selatan. Di Korea Selatan juga ada orang komunisnya. Dia dirongrong, ada gerilya di kota-kota kecil, di gunung-gunung itu gerilya nyerbu. Jadi dia disibukkan dengan gerilya menghantam para gerilyawan komunis di selatan. Tetapi utamanya dia ingin membendung Korea Utara yang haluannya komunis tadi. Jadi sementara ada kebuntuan pergerakan peperangan, terjadi banyak proposal perdamaian, dan yang terakhir adalah proposal dari India. India adalah bagian daripada pasukan PBB yang mengirim pasukannya ke sana. Dia mengusulkan adalah udah kita damai, ditandatangani saja, pokoknya batasnya adalah ini, garis 38 lintang 38, masing-masing
melakukan demilitarisasi jaraknya sekian kilo, dari 5 kilo atau 10 kilo dari garis ini. Garisnya kan bisa diketahui oleh kedua belah pihak, tapi masing-masing mundur 5 kilo, 10 kilo. Ini juga yang utara juga mundur. Nah, kalau sudah mundur, nanti ada inspektor dari PBB melakukan inspeksi. Udah mundur belum? Garis mundurnya sudah belum? Batasnya udah sesuai belum? Dengan berbagai inspeksi lapangan, akhirnya semua sepakat, utara dan selatan sepakat, maka perjanjian perdamaian itu ditandatangani oleh Amerika dan Uni Soviet dan Cina. Unik. Jadi ya mungkin Kim Il Sung ikut tanda tangan, tapi Zygmunt Rey nggak ikut. Dia nggak mau tanda tangan, udah aku nggak mau tanda tangan, aku nggak pernah diajak rundingan itu. Presiden Korea Selatan nggak mau tanda tangan, tapi dia juga menikmati manfaat dari perundingan itu. Jadi tahun dari 1950 sampai 1953, perang 3 tahun lewat 1 bulan, bahkan lewat 2 hari, itu menghabiskan 3,5 juta, hampir 4 juta jiwa melayang dari kedua belah pihak. Yang paling banyak Korea Utara. Ya, Korea Utara 2 juta lebih, berikut tentara Cina, sementara Korea Selatan 1,5 juta meninggal, sipil dan militer. Perundingan demikian terasa alot karena ada poin-poin utama yang sulit disepakati. Utamanya adalah pertukaran tawanan perang. Ya, Korea Selatan menawan banyak pasukan Korea Utara. Ada 150.000 tentara Korea Utara dan tentara Cina yang ditawan. Itu mau dibalikin ke sana. Sementara di Korea Utara juga menawan hanya sekitar berapa? 30.000 tentara tawanan. Jadi ini ditukar. Bukan 30.000, 15.000 ditukar. Gitu. Tetapi lucunya tentara Korea Utara waktu ditawan, kan ini tawanan perang ya, mau dibalikin ke utara. Di antara mereka tuh banyak yang nggak mau, aku nggak mau pulang ke Korea Utara, aku mau di sini aja. Ini kocak lucu dan sangat manusiawi. Dia tahu Korea Utara kayak apa, dia tahu pemerintahan komunis itu kayak apa. Dia seorang tentara, jadi dia ditawan oleh musuh nggak apa-apa, dia senang. Ditawan oleh Korea Selatan, ditawan oleh Amerika, senang, dapat ransum, dapat makan, dapat bla bla bla. Perlengkapan ditawannya manusiawi banget ya. Senang, mau dibalikin. Nah, itu yang membuat lama konsep. Namun tetap ada yang terpaksa dikirim, tapi mungkin Amerika bijak dalam hal ini. Mungkin setelah ada beberapa dilakukan screening yang memang apakah ada yang nangis, ada yang ini segala macam. Akhirnya ya udah kamu di sini aja, nggak usah, nanti kamu kalau lagi udah aman nanti kamu ke Amerika, di sana banyak kerjaan, mungkin begitu ya. Jadi sisi manusiawinya banyak di situ. Kalau sudah selesai perang itu kan banyak drama pribadi yang luar biasa. Kalau tadi drama perang ya itu tadi ada banyak tentara yang meninggal ini itu, dan di samping itu ada juga mayat-mayat yang sudah harus dibalikin, yang dari utara itu, dari tentara Amerika ada sekitar 1.500 mayat tentara Amerika yang dibalikin. Nah, yang bagian
Selatan itu juga membalikin makam-makam tentara yang sudah dimakam, dan itu memang tentara dari Korea Utara juga dibalikin. Jadi demikian penyelesaian daripada perang perdamaian. Tetapi dalam konsep perjanjian perdamaian sebetulnya tidak ada kata damai. Lah, kenapa? Karena udah berhenti perang aja, tapi mereka belum damai. Yang selatan ingin menjadikan utara menjadi jangan komunis. Yang utara ingin masuk ke selatan, ingin menjadikan selatan yang utara ingin masuk ke selatan, ingin menguasai dan ingin mengkomuniskan selatan. Itu masih sampai sekarang. Coba perhatikan deh. Presiden yang sekarang Korea Utara, Kim Jong Un, apa setiap dia tampil di publik kan apa semangatnya adalah semangat komunisme, semangatnya Korea Utara ingin menguasai dunia. Jangankan Korea Selatan, dia ingin menguasai dunia, ingin melahap apapun yang bisa dilahap, kan begitu ya. Jadi inilah perang Korea yang memberikan korban yang cukup besar, adalah merupakan perang besar setelah Perang Dunia Kedua. Namun gaungnya tidak terlalu dijadikan sebagai tidak terlalu dijadikan sebagai penelaahan dalam strategi global dalam kancah peristiwa setiap saat. Maka memang ini hanya berbentuk perang regional, perang bahkan juga ada yang mengatakan perang saudara. Udahlah, nggak usah ini. Tetapi yang terlibat ada 16 negara melawan 3 negara, dan ada 3,5 juta manusia meninggal di situ. Ini peristiwa besar nih, peristiwa besar. Harusnya para ahli strategi itu harus mengupas ini, bagaimana ini supaya tidak terjadi bagaimana komunis. Ternyata juga kalau kita lihat sekarang komunisnya juga nggak bahaya-bahaya amat. Kita lihat nih Cina lebih gencar melakukan ekspansi ekonominya, luar biasa, dan kemampuan teknologinya juga mengalahkan banyak teknologi barat. Jadi ternyata komunis tuh nggak buruk-buruk amat kalau dikelola dengan baik. Dan kita lihat ya katanya, tapi juga sesuai dengan berita di media bahwa pembangunan di Cina maju pesat, perekonomiannya bisa meningkat dari income per kapita dari berapa? $200 per kapita 25 tahun yang lalu. Sekarang udah $13.000, hampir $15.000 per kapita, dengan jumlah penduduk 1,3 miliar penduduk. Jadi perekonomian Cina itu sudah raksasa dan sekarang berimbang dengan perekonomian Amerika. Jadi kalau dulu dalam perang dingin, Cold War istilahnya, satu sama lain ingin membendung bahwa komunis ini dianggap sebagai momok, sebagai sesuatu yang harus diperangi. Namun dan perang Korea pun juga karena hal ini. Namun sekarang faktanya kita lihat kemajuan luar biasa dari perekonomian Cina ya. Jadi itu, mari kita melihat peristiwa ini sebagai satu hal yang memahami apa yang terjadi di antara wilayah-wilayah dunia yang lain, dan kira-kira bagaimana kita mensikapinya. Dan apabila kita menganut
paham politik bebas dan aktif, itu bagaimana implementasi keluarnya. Apalagi saat ini pun juga banyak konflik-konflik di wilayah-wilayah lain di benua Asia juga maupun di Afrika ya kira-kira begitu. Baik, cukup sekian dan kita lain kali bicara mengenai hal-hal yang lain yang lebih menarik. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen ya, komen. Oke, terima kasih.